Perkenalkan, nama saya Nurul Madinah, kelas akuntansi B 2017. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Pada materi ini berfokus pada pengauditan sistem informasi akuntansi. Pengauditan atau auditing adalah sebuah sistematik atas pemerolehan dan pengevaluasian bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan dari kejadian ekonomi dalam rangka menentukan seberapa baik kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil dari audit ini kemudian dikomunikasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan. Materi ini ditulis dari perspektif seorang auditor. Pengauditan internal atau internal auditing adalah sebuah aktivitas independen, menjamin objektivitas serta konsultasi yang didesain untuk menambah nilai serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, termasuk membantu dalam mendesain dan mengimplementasikan dari sebuah sistem informasi akuntansi. Pengauditan internal termasuk membantu dalam mencapai tujuannya dengan mengadakan sebuah pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas dari proses manajemen, pengendalian, dan tata kelola risiko. Ada beberapa jenis yang berbeda dari pengauditan internal, yaitu pertama, audit keuangan atau financial audit, memeriksa keterandalan dan integrasi dari transaksi-transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan laporan keuangan. Yang kedua yaitu audit pengendalian internal atau internal control audit, memeriksa sebuah pengendalian dari sebuah SIA, menilai kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta efektivitas dalam pengamanan aset. Audit tersebut biasanya mengevaluasi input dan output sistem, pengendalian pemrosesan, rencana backup dan pemulihan keamanan sistem, serta fasilitas komputer. Yang selanjutnya yaitu audit operasional atau operational audit, berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisiensi atas sumber daya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Yaitu audit kepatuhan atau compliance audit, menentukan apakah entitas memenuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Audit ini sering menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan proses dan pengendalian yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang terakhir yaitu audit investigatif atau investigative audit, menguji kejadian-kejadian dari penipuan atau fraud yang mungkin terjadi, penggunaan aset yang tidak tepat, pemborosan dan penyalahgunaan atau aktivitas tata kelola yang buruk. Sebaliknya, auditor internal bertanggung jawab kepada para pemegang saham perusahaan, biasanya berkaitan dengan pengumpulan bukti yang diperlukan untuk menyatakan sebuah opini pada laporan keuangan. Mereka hanya secara tidak langsung memperhatikan efektivitas SIA dari sebuah korporasi. Selanjutnya yaitu sifat pengauditan, yaitu pertama, tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit mengikuti aturan aktivitas yang serupa. Audit dibagi ke dalam 4 tahap, yaitu pertama, perencanaan, kedua, pengumpulan bukti, ketiga, pengevaluasian bukti, dan keempat, pengomunikasian hasil audit. Pertama yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit menentukan mengapa, bagaimana, kapan, oleh siapa audit akan dilaksanakan.
Langkah pertama adalah menetapkan lingkup dan tujuan audit. Sebagai contoh, audit pada sebuah perusahaan publik menentukan apakah laporan keuangannya disajikan dengan wajar, atau sebaliknya, sebuah audit internal mungkin memeriksa satu departemen tertentu atau aplikasi komputer. Pemeriksaan ini mungkin berfokus pada pengendalian internal, informasi keuangan, kinerja pengoperasian, atau beberapa kombinasi dari ketiganya. Sebuah tim audit dengan pengalaman dan keahlian yang sesuai kemudian dibentuk. Tim ini menjadi terbiasa dengan pihak yang diaudit atau auditi, dengan berbicara kepada personel pengawasan dan pengoperasian, memeriksa dokumentasi sistem, dan memeriksa temuan-temuan audit sebelumnya. Audit direncanakan sehingga jumlah tersebar. Pekerjaan audit berfokus pada area dengan faktor-faktor risiko tertinggi. Ada 3 jenis risiko, yaitu pertama, risiko bawaan atau inherent risk adalah kelemahan terhadap risiko material karena tidak tersedianya pengendalian internal. Sebagai contoh, sistem yang digunakan, pemrosesan secara online, jaringan database, telekomunikasi, dan bentuk-bentuk lainnya dari teknologi maju memiliki risiko bawaan lebih banyak dibandingkan dengan sebuah sistem back. Yaitu risiko pengendalian atau control risk adalah risiko suatu saat salah saji material akan melampaui struktur pengendalian internal ke dalam laporan keuangan. Sebuah perusahaan dengan pengendalian internal yang lemah memiliki risiko pengendalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan dengan pengendalian yang lebih kuat. Tinjauan ini adalah tinjauan menyeluruh dari proses pengauditan, yaitu pertama, perencanaan audit yang meliputi menetapkan lingkup dan tujuan, mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis, memeriksa hasil audit sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, menyiapkan program audit. Yang kedua yaitu pengumpulan bukti, meliputi observasi atas aktivitas operasi, pemeriksaan atas dokumentasi, diskusi dengan para pegawai, kuesioner, memeriksa fisik atas aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang atas prosedur, memeriksa pembuktian pendukung atas dokumen sumber, tinjauan analitis, penarikan sampel audit. Yang selanjutnya, evaluasi atas bukti audit, yang meliputi yaitu menilai kualitas dari pengendalian internal, menilai keterandalan informasi, menilai kinerja pengoperasian, mempertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, mempertimbangkan faktor-faktor, mempertimbangkan faktor-faktor materialis, dan mendokumentasikan temuan-temuan audit. Yang selanjutnya terakhir yaitu pengomunikasian hasil audit, yang meliputi memformulasikan kesimpulan audit, mengembangkan rekomendasi bagi manajemen, menyiapkan laporan audit, menyiapkan hasil audit ke manajemen. Dan ketiga yaitu risiko deteksi atau detection risk adalah risiko saat para auditor dan prosedur auditnya akan gagal mendeteksi sebuah kesalahan atau salah saji yang material. Untuk menyimpulkan tahap perencanaan, sebuah program audit disiapkan untuk menunjukkan sifat, tingkat, dan waktu dari proses-proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit dan meminimalkan resiko audit.
tahap anggaran waktu disiapkan, dan para anggota staf ditugaskan untuk melakukan tahap-tahap audit tertentu. Itu dia materi yang saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Ya, oke lah, langsung saja saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengumpulan bukti audit. Sebagian besar upaya audit dihabiskan untuk mengumpulkan bukti, karena banyak pengujian audit tidak dapat dilakukan pada seluruh hal yang diperiksa. Pengujian tersebut biasanya dilakukan pada bagian sampel. Berikut adalah cara paling umum untuk mengumpulkan bukti audit. Yang pertama itu observasi, yang kedua pemeriksaan, yang ketiga diskusi, yang keempat kuesioner, yang kelima pemeriksaan, yang keenam konfirmasi, yang ketujuh melaksanakan, yang tujuh pemeriksaan, yang tujuh tinjauan. Evaluasi atas bukti audit. Auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dan memutuskan apakah bukti tersebut mendukung kesimpulannya yang mengumpulkan atau tidak. Jika tidak meyakinkan, auditor menjalankan prosedur-prosedur tambahan untuk mencapai sebuah kesimpulan. Auditor mencari penjabaran memadai bahwa tidak ada kesalahan material yang ada dalam informasi atau proses yang diaudit. Oleh karena untuk mencari penjaminan penuh memerlukan biaya yang sangat mahal. Auditor memiliki beberapa risiko bahwa kesimpulannya auditnya salah. Ketika risiko bawaan atau pengendalian tinggi, auditor harus mendapatkan penjaminan yang lebih besar untuk mengimbangi ketidakpastian dari risiko yang lebih besar. Komunikasi hasil audit. Auditor mengirimkan sebuah laporan tertulis yang merangkum temuan-temuan dan rekomendasikan kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kemudian auditor biasanya melakukan studi tidak lanjut untuk memastikan apakah rekomendasinya dilaksanakan. Pendekatan berbasis risiko. Pendekatan audit berbasis risiko. Pendekatan evaluasi pengendalian internal berikut disebut pendeteksi audit berbasis risiko. Memberikan sebuah kerangka untuk menjalankan audit sistem informasi. Yang pertama itu menentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi perusahaan. Ini adalah sebuah daftar dari penyalahgunaan dan perusahaan yang secara kebetulan atau disengaja pada sistem tersebut. Mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah atau mendeteksi atau memperbaiki ancaman. Ini adalah seluruh pengendalian yang harus dipertimbangkan manajemen dan harus diperiksa, diuji oleh auditor untuk meminimalkan ancaman. Yang ketiga itu mengevaluasi prosedur pengendalian. Yang pertama sebuah tinjauan sistem yang menentukan apakah prosedur pengendalian benar-benar dilaksanakan. Yang kedua itu uji pengendalian dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian yang keempat itu mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis, waktu, atau tingkatan prosedur pengauditan. Jika auditor menentukan bahwa risiko pengendalian terjadinya ini, maka pengendalian tidak memadai auditor. Oke. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, tujuan dari
sebuah sistem informasi adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Nah, ketika melakukan sebuah audit sistem informasi, para auditor seharusnya memastikan bahwa 6 tujuan berikut ini telah dicapai. Yang pertama, ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data-data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Kemudian yang kedua, pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Yang ketiga, modifikasi program mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, catatan, dan catatan komputer lainnya tepat dan lengkap. Kemudian yang kelima, data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi dengan benar diidentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Kemudian yang keenam, file data dan komputer tepat, lengkap, dan rahasia. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tujuan yang pertama. Nah, adapun tujuan yang pertama yaitu keamanan secara menyeluruh. Dari keamanan secara menyeluruh ini menggunakan pendekatan berbasis rasio-rasio untuk menyajikan sebuah kerangka kerja pengauditan keamanan komputer secara menyeluruh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan sistem secara keseluruhan termasuk dari perusakan secara kebetulan atau sengaja atas aset sistem. Contohnya seperti akses, pengungkapan, atau modifikasi data dan program yang tidak diotorisasi, pencurian, serta penggangguan atas aktivitas bisnis yang krusial. Kerangka kerja untuk audit keamanan komputer secara menyeluruh itu ada jenis-jenis kejelasan dan penipuan, kemudian prosedur pengendalian, kemudian ada prosedur audit seperti tinjauan sistem. Kemudian yang keempat ada prosedur audit yaitu pengujian pengendalian. Kemudian yang kelima ada pengendalian komputerisasi. Nah, kita masuk kepada tujuan yang kedua yaitu pengembangan program dan akuisisi. Nah, pengembangan program dan akuisisi di sini peran auditor dalam pengembangan sistem sebaiknya sebatas pada pemeriksaan independen atas aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Nah, dua hal yang dapat menjadi kesalahan dalam pengembangan program itu, yang pertama kelalaian pemrograman yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang spesifikasi sistem atau pemrograman yang teledor. Kemudian yang kedua, instruksi yang tidak diotorisasi dengan sengaja disisipkan ke dalam program. Nah, pengendalian pemrosesan yang kuat mungkin dapat mengimbangi pengendalian pengembangan yang tidak memadai jika auditor mungkin mengimbangi pendapatan dengan pengendalian pemrosesan. Nah, menggunakan teknik-teknik seperti pengendalian data, kemudian pengujian independen. Jika bukti ini tidak didapatkan, auditor mungkin harus menyimpulkan bahwa terdapat sebuah kelemahan pengendalian internal yang material dan risiko atas ancaman signifikan dalam program aplikasinya yang tinggi. Nah, kerangka kerja untuk audit pengembangan program itu yang pertama ada jenis-jenis kesalahan dan penipuan, yang kedua ada prosedur pengendalian, kemudian yang ketiga prosedur audit yaitu tinjauan sistem, kemudian yang keempat itu ada pemrosesan audit yaitu pengujian atas pengendalian, kemudian pengendalian kompensasi.
Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, baiklah, saya Fatmasari akan melanjutkan materi dari tujuan audit sistem informasi yang ketiga, yaitu modifikasi program. Di mana modifikasi program ini merupakan sebuah kerangka kerja untuk pengaudit perubahan atas perangkat lunak program dan sistem yang digunakan oleh audit sistem informasi. Nah, dalam modifikasi program ini terdapat beberapa kerangka yang ada dalam audit modifikasi program ini. Nah, sebelum kita mengauditnya, kita harus lebih mengetahui beberapa kerangka yang ada sebagai berikut, yaitu pertama, kita harus mengetahui jenis-jenis dan kesalahan atas penipuan. Yang kedua yaitu kita harus mengetahui prosedur pengendalian. Yang ketiga yaitu prosedur audit yang dimana tinjauan sistem. Yang keempat itu ya penggunaan atas pengendalian. Yang kelima yaitu pengendalian kompensatif. Nah, dari hal tersebut terdapat 3 cara auditor untuk menguji perubahan program yang di otoritas, yaitu yang pertama program perbandingan kode sumber. Nah, yang kedua yaitu pemrosesan ulang. Yang ketiga yaitu simulasi paralel. Nah, selanjutnya tujuan keempat yaitu pemrosesan komputer, di mana pemrosesan komputer ini merupakan tujuan untuk pengauditan atas transaksi-transaksi atau file-file dan catatan-catatan komputer terkait untuk memperbarui file dan database untuk menghasilkan suatu laporan keuangan. Nah, dalam audit sistem informasi, pemrosesan komputer akan mengolah sebuah data pengujian untuk menguji sebuah program yang mampu memproses satu set atas hipotesis dan transaksi yang valid dan yang tidak valid. Nah, program tersebut seharusnya memproses seluruh transaksi valid dengan benar dan menolak semua yang tidak valid. Nah, adapun teknik-teknik audit bersama yaitu untuk secara terus-menerus mengawasi sistem dan mengumpulkan bukti-bukti audit sementara data asli diproses selama program reguler. Nah, teknik-teknik audit bersama menggunakan model audit yang dilekatkan yang merupakan segmen kode program yang menjalankan fungsi audit, melaporkan hasil pengujian dan menyimpan bukti yang dikumpulkan untuk ditinjau oleh auditor. Nah, para auditor biasanya menggunakan 5 teknik audit bersama sebagai berikut, yaitu yang pertama teknik ICP atau sebuah Integrated Test Facility. Nah, yang kedua yaitu teknik snapshot atau snapshot technique, yang dimana transaksi-transaksi dipilih ditandai dengan sebuah kode khusus. Nah, yang ketiga yaitu sistem control audit review file atau SCRAE, menggunakan model audit yang dilekatkan untuk terus-menerus mengawasi aktivitas transaksi. Nah, yang keempat yaitu audit hoax, adalah merupakan entitas audit yang memberitahu para auditor atas transaksi yang dipertanyakan. Nah, yang kelima yaitu Continuous and Intermittent Simulation atau STIS, di mana melekatkan sebuah modal audit atau modul audit dalam sebuah sistem manajemen database yang menguji seluruh transaksi yang mempengaruhi atau memperbarui audit dalam sebuah sistem manajemen database yang menguji seluruh transaksi yang mempengaruhi atau memperbarui database menggunakan kriteria yang serupa dengan SQL. Nah, yang ketiga dari bagian dari pemrosesan komputer yaitu analisis atas logika program. Nah,
sebuah program memuat kode yang tidak diotorisasi atau kesalahan serius. Sebuah analisis mendetail atas logika program mungkin diperlukan. Nah, di sini membutuhkan beberapa waktu yang banyak dalam membahas sebuah program yang sesuai, sehingga analisis ini digunakan sebagai langkah yang terakhir. Terdapat auditor juga menggunakan paket-paket perangkat lunak seperti program bagian alir otomatis, yang kedua yaitu program tabel keputusan otomatis, yang ketiga identitas pemindahan, yang keempat program pemetaan, yang kelima yaitu penelusuran program, dan sebuah pemrosesan komputer memiliki kerangka audit yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tujuan ketiga yaitu sama. Yang pertama, kita harus mengetahui lebih dulu jenis-jenis kesalahan dan penipuan yang dimana akan terjadi kegagalan mendeteksi data input yang salah, tidak lengkap, dan atau tidak diotorisasi. Nah, sedangkan prosedur pengendaliannya yaitu rutinitas pengendalian atau pengetesan data, penggunaan yang tepat atas label file internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu prosedur audit atau tinjauan sistem. Sama sebelum tujuan ketiga yaitu modifikasi program, yaitu tinjauan sistem, memeriksa dokumentasi administratif untuk memperoleh standar pengendalian. Nah, yang keempat yaitu prosedur audit. Prosedur audit ini dalam pengujian atas pengendalian, yaitu mengevaluasi kecukupan atas standar dan prosedur pengendalian pemrosesan. Yang terakhir yaitu pengendalian kompensasi, di mana pengendalian penggunaan yang pengendaliannya atas dasar sumber data efektif. Nah, itulah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang kerangka kerja untuk audit atas pengendalian data sumber. Yang pertama yaitu jenis-jenis kesalahan dan penipuan yang mencakup data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi. Yang kedua yaitu proses pengendalian. Dalam proses pengendalian mencakup pertama yaitu penanganan yang efektif atas input data sumber oleh personal pengendalian data. Yang kedua, otorisasi penggunaan atas input data sumber. Yang ketiga, persiapan rekonsiliasi atas total pengendalian batch. Yang keempat, membuktikan dan membukukan penerimaan, pergerakan, dan penyimpanan atas input data sumber. Selanjutnya, verifikasi digit check, verifikasi kunci, penggunaan turnaround dokumen, rutinitas pengeditan data, pemeriksaan departemen pengguna atas daftar dan rangkuman perubahan file, prosedur efektif untuk pengoreksian dan pengiriman utang data yang salah, atau pengiriman ulang data-data yang salah. Selanjutnya itu prosedur audit dilihat dari tinjauan sistem. Mencakup pertama, memeriksa dokumentasi mengenai tanggung jawab fungsi pengendalian data, memeriksa dokumentasi administratif untuk standar pengendalian data sumber, memeriksa metode otorisasi dan menguji tanda tangan otorisasi, memeriksa dokumentasi untuk mengidentifikasi langkah-langkah pemrosesan serta isi dan pengendalian sumber data. Yang kelima, mendokumentasikan pengendalian data sumber menggunakan sebuah matriks pengendalian input. Selanjutnya, mendiskusikan pengendalian data sumber dengan personal pengendalian data, penggunaan sistem, dan manajer. Selanjutnya itu prosedur audit dilihat dari uji pengendalian. Yang pertama yaitu mengganti dan mengevaluasi departemen pengendalian data dan prosedur pengendalian. Kedua, memverifikasi pemeliharaan yang baik dan penggunaan log pengendalian data. Yang ketiga, mengevaluasi bagaimana komponen-komponen kesalahan log dihadapi. Yang keempat, menguji data sumber untuk otorisasi yang benar. Yang kelima, merekonsiliasi total batch dan menindaklanjuti ketidaksesuaian tersebut. Yang terakhir yaitu menelusuri pengaturan atas kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data. Yang terakhir yaitu pengendalian kompensasi.
yang mencakup pengendalian penggunaan dan pengelolaan data yang kuat. Dari tabel tersebut, dari penjelasan tersebut, menjelaskan bahwa menunjukkan pengendalian internal yang mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki data sumber yang tidak akurat atau tidak diotorisasi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan audit sistem informasi. Langsung saja, tujuan kelima yaitu data sumber. Sebuah matriks pengendalian input digunakan untuk mendokumentasikan pemeriksaan dan pengendalian data sumber. Fungsi pengendalian data harus bersifat independen atau bebas dari fungsi lainnya, melindungi sebuah log pengendalian data, menangani kesalahan, dan memastikan keseluruhan efisiensi dari operasi. Baik, secara ekonomis biasanya tidak memungkinkan bagi perusahaan berskala kecil untuk memiliki sebuah fungsi pengendalian data independen. Jadi, untuk menggantikannya, pengendalian departemen pengguna harus lebih kuat dalam mematuhi persiapan data, total pengendalian batch, program edit, pembatasan akses fisik dan logis, serta prosedur-prosedur penanganan kesalahan lainnya. Prosedur-prosedur ini harus menjadi fokus dari tinjauan sistem oleh auditor dan pengujian pengendalian ketika tidak ada fungsi pengendalian data independen. Dari ini, auditor itu menguji sistem dengan mengevaluasi sampel data sumber untuk otorisasi dengan tepat, merekonsiliasi pengendalian batch, serta mengevaluasi apakah kesalahan edit data telah diatasi dan dikirim ulang untuk pemrosesan selanjutnya. Jadi, jika pengendalian data sumber tidak memadai, maka pengendalian departemen pengguna dan pengelolaan data dapat menggantikannya. Jika tidak, para auditor harus merekomendasikan agar kekurangan dalam pengendalian data sumber dapat diperbaiki. Yang keenam yaitu tujuan file data. Tujuan keenam ini lebih memperhatikan tentang ketepatan, integritas, dan keamanan atas data yang disimpan dalam file yang dapat dibaca oleh mesin. Pada pendekatan pengauditan dengan tujuan tersebut adalah sebagai upaya yang komprehensif, sistematik, dan efektif atas evaluasi pengendalian internal. Pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan sebuah checklist prosedur audit bagi setiap tujuan. Checklist ini membantu auditor dalam mencapai sebuah kesimpulan terpisah untuk tiap-tiap tujuan dan menyarankan pengendalian kompensasi yang lebih baik.